Badai sitokin adalah sebuah kondisi di mana sistem imun atau pertahanan tubuh kita mengeluarkan protein-protein sitokin secara berlebihan. Mungkin ibaratnya ketika kita pergi perang, kita memiliki senjata yang cukup banyak, misalkan bom, tetapi bomnya itu tuh memiliki kekuatan yang berlebihan. Sehingga tentunya kerusakan yang diakibatkan oleh bom tersebut juga menjadi terlalu besar, sehingga menyebabkan kerusakan pada tubuh kita sendiri. Dalam tubuh kita bisa terjadi badai sitokin karena sebenarnya itu adalah salah satu respons tubuh kita. Itu sebenarnya merupakan senjata tubuh kita dalam melawan infeksi. Namun memang pada kondisi-kondisi infeksi berat, kondisi pertahanan tubuh kita bisa menjadi tidak terkontrol sehingga mengeluarkan protein-protein sitokin berlebihan dan menyebabkan kerusakan yang berlebihan. Badai sitokin sebenarnya tidak eksklusif hanya terjadi pada penyakit COVID-19. Jadi badai sitokin juga bisa terjadi pada berbagai penyakit lain. Ya, intinya penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Bahkan saudaranya dari COVID-19, misalkan MERS-CoV, sebuah pandemi yang dulu sempat terjadi juga bisa menyebabkan badai sitokin. Jadi, beberapa penyakit lain yang juga bisa menyebabkan badai sitokin adalah umumnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi, misalkan infeksi bakteri, infeksi virus. Jadi, apabila infeksi bakteri ini menyebabkan sebuah kondisi peradangan yang berat, bisa saja terjadi badai sitokin yang menyebabkan kondisi infeksi berat, misalkan sepsis, bahkan shock sepsis. Apabila sudah terjadi kondisi ini, maka pasien sudah masuk ke dalam kondisi sebuah derajat infeksi yang berat dan angka mortalitas pada pasien ini juga cukup tinggi. Dampak negatif dari badai sitokin dapat terjadi pada berbagai organ. Jadi, seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa badai sitokin adalah terjadinya pengumpulan sitokin atau protein inflamasi yang berlebihan. Apabila terjadi peningkatan dari protein inflamasi ini, maka kerusakan tidak hanya terbatas pada organ paru, tetapi bisa juga melibatkan organ-organ lain. Misalkan salah satunya contohnya ginjal. Apabila sudah terjadi kerusakan pada ginjal, maka akan terjadi beberapa tanda atau gejala. Misalkan ureum atau kreatinin, sebuah parameter laboratorium bisa saja meningkat. Seperti yang kita ketahui, ginjal berfungsi untuk memfiltrasi atau mengeluarkan racun-racun dari tubuh manusia. Ketika terjadi kerusakan dari ginjal, bisa jadi racun-racun tersebut menumpuk sehingga memperberat kondisi infeksi yang sedang terjadi. Ya, jadi gejala badai sitokin yang memerlukan tindakan medis sebenarnya apabila seseorang mengalami badai sitokin, umumnya kondisinya sudah masuk ke dalam kondisi yang kritis atau berat. Sehingga tentunya pasien ini memerlukan pertolongan medis segera. Jadi, teman-teman yang memiliki perburukan gejala, misalkan sesak nafas yang lebih berat, demam tinggi, penurunan saturasi oksigen, jangan ragu untuk segera mencari pertolongan. Karena pertolongan yang cepat dan tepat bisa membantu teman-teman terhindar dari komplikasi yang lebih serius. Salah satu cara untuk memeriksa kadar sitokin kita adalah dengan memeriksa salah satu parameter yang memang sudah tersedia, yaitu memeriksa interleukin 6. Jadi interleukin 6 ini merupakan salah satu parameter sitokin yang menunjukkan keparahan dari inflamasi yang sedang terjadi di tubuh kita. Ada beberapa parameter yang dapat digunakan, namun secara umum salah satu cut-off dari interleukin 6 adalah nilainya 40. Jadi jika nilainya lebih dari 40, maka seseorang sedang mengalami peradangan yang cukup berat dan hal ini berimplikasi pada salah satu jenis terapi dari COVID-19 yang dapat digunakan. Pada dasarnya, tidak ada satu makanan super khusus yang perlu kita konsumsi untuk menghindari diri kita dari badai sitokin. Tetapi tentunya ketika kita sedang sakit, suportif dari nutrisi sangat diperlukan. Jadi kita perlu memilih makanan yang sehat, tinggi antioksidan. Beberapa contoh
prinsip makanan yang sehat adalah kita harus memilih sumber karbohidrat kompleks, misalkan gandum, beras merah, lalu kita juga harus memilih makanan-makanan yang tinggi antioksidan, yang kaya akan antioksidan biasanya ada di buah, ada di sayuran. Jadi, jika teman-teman sedang mengalami infeksi, tidak hanya COVID-19, jangan lupa untuk memperhatikan gizi teman-teman ya. Klik dokter.